Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kembali lagi pada pembahasan simulasi kompetisi sains nasional atau OSN bidang matematika tingkat SD part 3 untuk tingkat provinsi tahun 2020. Selamat belajar. Oke, Ananda, kita langsung masuk ke soal yang pertama untuk pembahasan KSN part 3. Pertanyaannya, bunyi soalnya, pada suatu kompetisi di antara 4 orang, poin yang diraih oleh Sally, Sally 2 kali lebih banyak dari poin yang diraih oleh Brian. Dan 30 poin lebih banyak dari Cory. Nah, itu yang diraih oleh Sally. Donna meraih 50 poin lebih banyak dari Brian. Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan pernyataan yang benar? Jadi dari poin A, B, C, dan D, manakah menurut Ananda yang benar sesuai dengan pernyataan yang ada pada soal? Nah, jika Ananda jumpa soal seperti ini, itu lebih baik kita cara mengerjakannya kita buat dalam bentuk tabel. Jadi kita buat di sini, itu Sally. Kemudian di sini kita buat Brian. Di sini Cory dan di sini Donna. Nah, jadi kita buat skornya sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Sally 2 kali lebih banyak dari poin Brian. Jadi misalnya Brian 10, Sally itu 20. Dan 30 poin lebih banyak dari Cory. Nah, berarti di sini titik tumpunya kita anggap Cory itu awalnya 0. Oke, Sally 2 kali lebih banyak dari poin Brian dan 30 poin lebih banyak dari Cory. Nah, Sally itu 30 lebih banyak dari Cory. Berarti Sally-nya di sini kita buat 30. Brian itu setengah dari Sally berarti. Sehingga Brian 15. Donna 50 poin lebih banyak dari Brian. Berarti 15 tambah 50 itu 65. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemudian jika Cory dapat skornya itu 10, berarti Sally mendapat skor 40. Karena 30 lebih banyak dari Cory. Kemudian Brian setengah dari Sally, berarti Brian 20. Donna berarti kita peroleh 70 poin. Kemudian jika Cory 20, Sally-nya mendapat skor 50. Dan Brian-nya dapat 25. Donna berarti memperoleh poin 75. Nah, ini kita sudah nampak bahwa nilai Donna semakin tinggi, Sally juga, ya Brian juga, Cory juga. Nah, kemudian kita boleh lanjutkan 30. Jika Cory skornya 30, berarti Sally 60 dan Brian dapat 30, sedangkan Donna dapat 80. Nah, ini boleh kita teruskan. Kita juga boleh loncat ke poin 60 ya. Kita mau lihat bagaimana nanti bentuk skor dari masing-masing peserta kompetisi. Berarti ini dapat 90, ini 45, kemudian Donna dapat 95. Oke, kemudian Cory 70, Sally dapat 100, Brian 50, Donna kita peroleh berarti 100. Ya, jadi ini kita peroleh dari kalimat yang ada di soal ya, Ananda. Kemudian jika kita buat Cory 80, berarti Brian mendapat skor 110. Sally ya. Kemudian Brian mendapat skor 55 dan terakhir Donna mendapat skor 105. Nah, coba Ananda perhatikan tabel yang dibuat ini. Nah, apakah Sally merupakan pemenang dari kompetisi tersebut? Kita lihat Sally. Nah, di sini kena ya. Ketika Sally dapat skornya 90, ternyata Donna lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu mengapa tadi ini langsung kita loncat ke 60. Kita mau lihat. Mungkin ketika di 40 dan 50 ini masih dimenangkan oleh Sally skornya. Jadi saya loncat ke poin yang 60. Langsung si Cory, jadi nampak di sini bahwa Donna mendapatnya 95. Berarti untuk poin A itu tidak berlaku. Apakah jumlah poin Sally dan Donna lebih besar dari jumlah poin Brian dan Cory? Nah, Sally dan Donna. Jadi fokus ke Sally sama Donna. Itu jika masing-masing kita jumlahkan, misalnya yang ini, itu Sally plus Donna. Kita buat 30 ditambah dengan 65 berarti 95.
kemudian di bawahnya 110, kemudian 125, kemudian 140, kemudian dapat itu loncat ke 185, kemudian 200 dan dapat 215. Itu Sally dan Donna. Kemudian kalau Brian dan Cory, nah berapa skornya? Berarti yang ini dia dapatnya 80, kemudian ini 90, 100, loncat ke sini 120, kemudian Brian dan Cory ya. Oke, maaf, keliru yang ini. Brian dan Cory itu berarti ini dapatnya 15, kemudian ini 30, 45, kemudian 60, ini 105, 120, 135. Nah, nampak di sini bahwa memang Sally plus Donna itu jumlahnya lebih besar dari Brian plus Cory. Oke, berarti ini bisa kita pegang dahulu. Kita coba buktikan apakah Donna memenangkan kompetisi ini. Nah, tidak ya, karena di sini Donna kalah. Di sini yang lebih besar poinnya adalah Sally. Berarti poin C juga salah. Cory lebih unggul dari Brian. Nah, Cory lebih unggul dari Brian. Cory lebih unggul dari Brian. Tidak, di sini kena ya. Nah, bahwa Brian lebih tinggi dari Cory untuk yang baris 3 ini. Berarti yang benar adalah yang B. Oke, ya itu untuk soal nomor. Kita hapus dulu. Nah, kita lanjut nomor 2. Dalam bujur sangkar ajaib, angka genap 2, 4, 6, 8 sampai dengan 18 ditempatkan sehingga jumlah angka di setiap baris, kolom, dan diagonal sama. Berapakah jumlah dari dua angka dalam kotak yang diarsir? Jadi dalam bujur sangkar ini teman-teman, itu jumlah angka genapnya 2, tambah 4, kemudian tambah 6, tambah 8, sampai 18 ya, tambah 10, tambah 12, tambah 14, tambah 16, tambah 18, itu bernilai berapa? Ini sudah 6. Ini 14. Itu 22, tambah 10, 32. 32 berarti 44, 44, 56, 56, 72 tambah 18 berarti ini jumlahnya 90. Oke, berarti semua angka dalam bujur sangkar ini jika dijumlahkan berjumlah 90. Nah, ditempatkan sehingga jumlah angka tiap baris, kolom, dan diagonal itu sama. Jadi baris ini itu nilainya akan sama dengan baris yang ini, yang baris 2, baris 3 juga. Dan kolom yang ini itu juga jumlahnya sama dengan baris dan sama juga dengan diagonalnya. Ya, artinya jumlahnya selalu sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini ada 3 baris, baris 1, baris 2, baris 1, baris 2, baris 3. Nah, itu berarti 90 bisa kita bagi dengan 3 sehingga jumlah tiap barisnya 30. Jika tiap baris ini berjumlah 30, maka jumlah tiap kolomnya juga 30. Nah, jika barisnya 30, maka kolomnya juga jumlahnya 30. Dan 30 itu juga merupakan jumlah dari diagonalnya. Nah, jadi di sini bantuannya ya, letak ini sebagai bantuannya tadi. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita boleh lihat pada yang ini, itu jika kita jumlahkan 14 tambah 6. Nah, tambah berapa lagi agar menjadi 30? Ini sudah 20, berarti di sini kita isi 10. Oke, di sini bisa kita isi 10. Nah, di sini kira-kira kita isi berapa ya? Nah, berarti 16 tambah 6 tambah angka yang menghasilkan 30. Ini sudah 22, berarti kita isi dengan 8. Oke, berarti ini 8. Nah, tinggal kita jumlahkan. 2 angka dalam kotak yang diarsir, berarti 10 tambah dengan 8 sama dengan 18. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C. Tidak sulit ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini juga. Ini sebenarnya hanya butuh jeli dalam melihat bagian-bagian dari yang diarsir.
Ini sangat gampang soalnya Ananda. Pertanyaannya, berapakah bagian daerah yang diarsir dari bangun persegi yang ditunjukkan pada gambar? Nah, ini ada gambar persegi. Oke. Kemudian dibelah, ditarik garis sehingga membentuk diagonal yang jumlah sisi ini sama dengan sisi yang ini. Oke, sisi yang ini jumlahnya sama dengan sisi yang ini. Ya. Nah, kira-kira yang diarsir ini berapa per berapa dari jumlah seluruh perseginya? Kita tinggal pindahkan yang diarsir ini itu ke dalam sini. Otomatis ini menjadi suatu bagian yang penuh. Oke, ini sudah ada di sini. Dan ini menjadi kosong. Oke, ini menjadi kosong berarti. Nah, sehingga yang terarsir itu separuh atau setengah dari persegi. Nah, berarti kita bisa dapat simpulkan bahwa bagian daerah yang diarsir pada bangun persegi adalah setengah atau seperdua. Oke, tidak sulit ya. Hanya butuh kejelian atau ketelitian dalam melihat gambar. Kemudian lanjut nomor 4. Kolam persegi panjang memiliki lebar 6. Panjang 12 dan kedalaman 4 meter. Jika kolam air setengah penuh, ingat, setengah penuh. Berapakah volume air di kolam? Berarti ini kita mencari volume balok. Ya, kita asumsikan baknya itu kolamnya itu berbentuk balok karena panjang, lebar, dan kedalaman atau tingginya itu tidak sama. Berarti ini balok. Nah, rumusnya P kali L kali T, atau panjang kali lebar kali tinggi, atau kedalaman itu sama dengan tinggi. Nah, kemudian karena setengah penuh artinya setengah kali P kali L kali T. Jangan dilupain setengahnya ya Nanda, karena dia setengah penuh pada kolam tersebut. Berarti setengah, tinggal kita kalikan biasa. Kali 12, kali 6, kemudian kali 4. Nah, ini boleh kita bagi dengan 2, berarti dapat 6. 36 dikali dengan 4. 36 kali 4. Nah, kita peroleh 144 meter pangkat 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Coba kerjakan soal nomor 5. Pada tabel di bawah ini, A, B, dan C merupakan suatu bilangan. Jumlah bilangan di setiap baris dan setiap kolom diberikan pada tabel. Pertanyaannya, berapakah nilai dari A tambah B dikurang dengan C? Nah, cara mengerjakannya, kita lihat dulu. Kita amati dahulu tabel, baris, dan kolom di kotak tersebut. Jadi kita lihat, ini ada A tambah B tambah C bernilai 8. Ya, yang ke bawah ini. Kemudian yang ke samping ini ada, ini juga sama, A tambah B tambah C sama dengan 8. Nah, sekarang itu kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita lihat lagi ini A tambah B tambah A bernilai 11. Berarti ini kalau kita jumlahkan 2A tambah B bernilai 11. Oke. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, kita perhatikan di sini kita bisa melakukan proses eliminasi nilai B. Karena ini B, jadi kalau kita kurangkan, itu akan habis ya, akan bersisa nanti nilai A dan C. Nah, ini bisa kita lakukan proses eliminasi untuk 1 dan 2. Nah, kita eliminasi, berarti yang besar itu yang nilainya 11 itu kita letak pertama, berarti 2A tambah B sama dengan 11. Kemudian 2 di bawahnya A tambah B tambah C bernilai 8. Nah, ini kita kurangkan. 11 kurang 8 bernilai 3. 2A dikurang dengan A bernilai A. B dikurang B habis. Tinggal ini C. Jadi kurang C kita buat di sini.
Nah, kita perolehlah nilai A kurang C sama dengan 3 atau A sama dengan 3 tambah dengan C. Ya, ini kita peroleh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Ini A tambah B tambah B. Berarti ini bernilai A tambah 2B sama dengan 10. Kebalikan dari yang ini ya. Kalau ini tadi 2A, yang ini sekarang 2B. Nah, itu bisa kita eliminasi juga. Kita anggap ini sebagai persamaan yang ketiga. Berarti kita lakukan eliminasi poin 1 dan 3. Nah, berarti poin pertama itu yang ini, poin 3 yang ini. Kita boleh tulis ini dahulu, karena ini nilainya 10 ya, lebih besar. Berarti A tambah 2B sama dengan 10. Kemudian poin 1 tadi, A tambah B tambah C bernilai 8. Nah, ini kita kurangkan, 10 kurang 8, 2. A dikurang A itu habis, berarti 2B kurang B tinggal B. Ini kurang C, ngikut ya. Ini kurang C yang ini. Berarti ini bernilai B kurang C sama dengan 2, berarti B-nya bernilai 2 tambah C. Nah, seperti itu ya. Jadi ini karena dia awalnya negatif, ketika kita mencari B, berarti min C ini menjadi plus C. Oke, sudah A dapat, B dapat. Keduanya sudah dalam nilai bentuknya C. Sekarang kita lihat persamaan pertama tadi. Ini A, B, dan C. Jika A ini kita ganti dengan yang ini tadi, dan B-nya kita ganti dengan yang ini, nah semuanya sudah dalam bentuk C. Oke, kita bisa mencari nilai C di sini nanti. Oke, berarti kita buat di sini A tambah B tambah C bernilai 8. A-nya itu kita masukkan yang ini, yaitu bernilai 3 tambah C. Tambah B-nya yang ini, bernilai 2 tambah C, tambah C terakhir sama dengan 8. 3 tambah 2, 5. C ditambah dengan C, ditambah dengan C menjadi 3C sama dengan 8. Berarti 3C sama dengan 8 kurang 5. 3C sama dengan 3, berarti C sama dengan 3 dibagi 3, yaitu 1. Nah, itu nilai C. Oke, teman-teman, itu kita dapatkan nilai C. Nah, C-nya sudah dapat, berarti yang belum kita peroleh adalah nilai A dan nilai B. Nah, tinggal kita cari. Oke, ini kita naik ke atas ya, teman-teman, karena nggak muat. Nah, kita cari. Tadi 2A, mana dia ya? Nah, ini dia, A tambah 3C. Berarti A sama dengan 3 tambah C. Berarti mencari A itu 3 tambah dengan C-nya 1. Berarti A-nya bernilai 4. Nah, sekarang tinggal B yang ini, berarti itu B sama dengan 2 tambah C. Berarti 2 tambah dengan 1 itu bernilai 3. Nah, berarti B bernilai 3, A 4, C-nya 1. Nah, jadi bisa kita cari nilai ini sama dengan A tambah B. 4 tambah 3 kurang dengan C-nya 1. Berarti bernilai 7 kurang 1 yaitu 6. Oke, berarti jawabannya untuk soal ini adalah yang C, 6. Oke ya teman-teman, Ananda semua, tidak sulit ya. Kita lanjut nomor 6, 4 batang kayu masing-masing sepanjang 14 cm ditempatkan seperti gambar di bawah ini. Ruang antara tongkat memiliki panjang yang sama. Berapakah panjang setiap ruang? Nah, berarti ini 14, ini 14, ini 14, ini juga 14. Berarti panjang tongkatnya itu, panjang kayunya itu 14 kali 4. Berarti 56 total panjang kayu. Pertanyaannya, berapakah panjang setiap ruang? Nah, ruang yang kosong ini berapa panjangnya? Kalau kita jumlahkan, kan begitu ya pertanyaannya. Nah, sedangkan tongkatnya itu sudah 80.
Nah, kayunya kita dapatkan tadi 56 cm. Nah, tinggal kita kurangkan. Untuk mencari ruang ini tentu kita kurang panjang tongkat seluruhnya, dikurang panjang kayu yang ini tadi, yang hitam. Oke, berarti 80 kurang 56. Kita peroleh 24 cm. Tinggal kita hitung ruangnya ada berapa. 1, ini ruang, ini ruang, ini ruang. Berarti 24 kita bagi dengan 3, karena ada 3 ruang. Kita peroleh 8 cm. Nah, itulah panjang setiap ruang. Nah, oke teman-teman, Ananda, berarti jawabannya yang D. Nah, tidak sulit ya. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Ini soal terakhir pada pembahasan part 3. Keliling dari poligon di bawah adalah, nah keliling berarti semuanya. Nah, ini berapa panjangnya? Nah, itu ya, maksud keliling itu berarti seluruhnya. Sekarang kita lihat, di sini hanya diketahui panjang yang di atas ini 8, kemudian yang ke bawah ini lebarnya 6. Sekarang kita belum tahu nilai ini, dan ini. Logikanya seperti ini teman-teman, tinggal kita amati saja. Panjang ini, jika kita tambah dengan panjang yang ini, coba teman-teman lihat, ini jumlahnya akan sama dengan panjang yang di atas. Iya kan? Iya, jadi sehingga misalnya ini kita simbolkan dengan A, ini kita simbolkan dengan B, berarti panjang A tambah B itu juga 8. Nah, kemudian yang ini, panjang yang ini dengan panjang yang ini, nah, itu juga akan sama dengan panjang yang ini. Oke, berarti bernilai 6. Jadi kelilingnya adalah berapa? Keliling. Berarti kita jumlahkan seluruhnya. Yang ini 6, tambah yang ini tadi, dengan yang ini jumlahnya itu 8, tambah yang ini, dengan yang ini tadi juga jumlahnya sama dengan ini, yaitu 6. Terakhir yang di atas itu jumlahnya 8. Sama seperti mencari keliling persegi panjang biasa ya, Ananda. Berarti ini 14 tambah 14 bernilai 28 keliling. Nah, hanya perlu pengamatan yang teliti saja. Nah, itu dia Ananda pembahasan kita hari ini mengenai simulasi KSN Matematika SD untuk tingkat provinsi tahun 2020. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.